Limit trigonometri. What's up guys? Jumpa lagi bersama saya Ferry Shihab di channel Learning Math. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya, tentunya di channel ini untuk sama-sama belajar tentang matematika. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang limit trigonometri. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini dan belum menekan tombol subscribe, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan buat teman-teman juga yang belum menyalakan bel notifikasinya, segera nyalakan bel notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sudah siap untuk belajar teman-teman? Yuk kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus yang sering dipergunakan di limit trigonometri. Apa saja itu? Yuk kita langsung saja simak materinya. Oke, saya tuliskan dulu rumus-rumusnya. Nah, ini ada rumus-rumus yang sering digunakan di limit trigonometri. Apa aja? Nah, yang pertama, kalau kita menemukan bentuk seperti ini di soal 1 min cos kuadrat. Nah, berdasarkan rumus trigonometri, maka 1 min cos kuadrat ini bisa diubah menjadi sin kuadrat, begitu ya. Tapi sekali lagi saya tekankan karena di sini judulnya adalah limit trigonometri, maka teman-teman tidak perlu menuliskan seperti ini, kita cukup menuliskan seperti ini saja. Ini boleh. Yang kedua, setiap kita menemukan bentuk 1 min cos. Nah, kalau 1 min cos kita ubah berdasarkan rumus trigonometri, maka dia berubah jadi seperti ini. Nah, tapi sekali lagi saya tekankan ini bukan trigonometri, ini limit trigonometri. Sehingga bentuk ini bisa kita tulis menjadi seperti ini saja. Nah, ini saja yang dipakai. Oke, yang ketiga, kalau kita menemukan bentuk yang seperti ini. Cos dikurang cos. Nah, ini bisa kita ubah menjadi min 2 sin. Yang pertama sudutnya kita jumlahkan, kemudian dibagi 2. Yang satu lagi kita kurangi dibagi 2. Nah, ini rumusnya. Yang keempat, setiap kita menemukan bentuk tan min sin, maka ini bisa kita ubah menjadi seperti ini saja. Boleh ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, kalau misalkan tan min sin, tapi setelah sinnya ada pengalinya. Biasanya pengalinya itu adalah si cos. Misalkan sin kali cos ya. Maka yang perlu kita lakukan di sini adalah kita harus mengubah siapa? Sinnya. Ubah sinnya menjadi tan dikali cos. Ini ubah jadi tan dikali cos ya. Kenapa? Karena tan itu adalah sin dibagi cos. Sehingga kalau kita mau nyari sin tinggal kalikan tan dengan cosnya. Kemudian yang keenam, kalau kita punya cos V per 2 min, seperti ini, min kotak. Berarti ini kita ubah menjadi sin kotak. Ini sifat di kuadran 1, atau boleh juga seperti ini. Kalau misalnya kita punya cos kotak, ini bisa diubah menjadi sin V per 2 min kotak. Nah, boleh seperti itu. Nah, inilah rumus-rumus yang sering kita gunakan di limit trigonometri. Untuk lebih memahami penggunaan rumus-rumus ini, yuk kita lihat contoh berikut. Perhatikan contoh nomor 1 berikut. Di sini saya punya limit x menuju 0 dari 1 min cos kuadrat x dibagi x kuadrat tan x plus pi per 4. Nah, karena di sini kita menemukan bentuk 1 min cos kuadrat x, maka berdasarkan rumus, setiap kita menemukan 1 min cos kuadrat kotak, bisa kita ubah menjadi kotak kuadrat. Sehingga 1 min cos kuadrat ini bisa kita ubah menjadi x kuadrat saja. Dibagi x kuadrat tan x ditambah pi per 4. Nah, di sini x kuadratnya sudah sama. Berarti kita tinggal coret saja. Nah, sisanya kita tinggal memasukkan nilai x-nya.
X-nya 0 kita masukkan ke sini. Berarti atas jadi 1 dibagi tan. X-nya 0 ya. 0 ditambah pi per 4 berarti pi per 4. Tan pi per 4 berarti tan 45. Tan 45 itu 1. Berarti ini jadi 1 dibagi 1. Sehingga hasilnya adalah 1. Perhatikan contoh nomor 2 berikut. Di soal nomor 2 saya punya soal seperti ini, limit X menuju 0 dari X tan 3X per cos 6X min 1. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama saya tulis ulang dulu, limit X menuju 0-nya, X tan 3X, kemudian untuk bagian bawah negatifnya saya keluarin, min, berarti sisanya 1 min cos 6X. Oke. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau inti dari limit trigonometri itu X itu sama aja kayak sin X, sama aja kayak tan X. Sehingga untuk bagian ini si tan-nya bisa kita buang. Ini kita buang saja. Sehingga yang tersisa adalah X dikali 3X dibagi minnya saya tulis. Kemudian 1 min cos. Nah, kita sudah punya rumusnya tadi. Setiap kita menemukan 1 min cos, maka kita ubah jadi setengah kotak dikuadratkan. Berarti 1 min cos ini menjadi setengah. Kotaknya siapa? Di sini kotaknya adalah 6X. Berarti setengah dikali 6X dikuadratkan. Berarti ini kalau kita tulis ulang menjadi 3X kuadrat dibagi min setengah dikali ini dikuadratkan. Berarti jadi 36X kuadrat. X kuadratnya sudah sama, bisa kita coret. Sisanya adalah 3 dibagi 36 dibagi 2, 18 ada minusnya ya, min 18. Nah, kemudian ini kita perkecil saja, dibagi 3, berarti hasilnya jadi min 1 per 6. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 2. Perhatikan contoh nomor 3 berikut. Di nomor 3 saya punya soal limit X menuju 0 dari X kuadrat akar 4 min X pangkat 3 dibagi cos X min cos 3X. Nah, ini hasilnya berapa? Oke, pertama saya tulis dulu limit X menuju 0. Kita perhatikan dulu bagian bawahnya. Bagian bawah kan ini ada cos min cos ya. Nah, saya sudah menuliskan rumusnya. Setiap kita menemukan cos min cos, maka kita ubah menjadi min 2 sin sin ya. Berarti yang ini saya tulis menjadi min 2 sin. Nah, untuk bagian yang pertama, sudutnya kita jumlahkan bagi 2. Berarti yang ini X ditambah 3X dibagi 2. Untuk bagian satu lagi, sudutnya dikurangin dibagi 2. Oke, tapi yang kita tuliskan duluan yang sebelah sini ya. Berarti ini X dikurangi 3X dibagi 2. Nah, untuk bagian atasnya kita tulis ulang saja. Berarti X kuadrat akar 4 min X pangkat 3. Oke, setelah seperti ini, kita ubah menjadi seperti ini. Limit X menuju 0. Yang atas X kuadrat akar 4 min X pangkat 3, saya tulis ulang. Nah, untuk bagian bawah, karena dia bentuknya sudah perkalian, ya saya sudah jelaskan ini di video sebelumnya. Teman-teman boleh cek nanti video sebelumnya seperti apa. Maka di sini, sin-nya boleh kita buang terlebih dahulu. Sehingga yang tersisa adalah min 2 dikali, nah ini kita jumlahkan, X tambah 3X, 4X dibagi 2, berarti 2X, X dikurang 3X, min 2X dibagi 2, berarti min X. Nah, perhatikan yang ini teman-teman, X kuadratnya saya coret dengan ini, X kali X. Nah, ini saling menghabisi, kemudian min dengan min juga saling menghabisi. Sisanya kita tinggal masukkan nilai X-nya. 0-nya kita masukkan ke sini. Berarti atasnya menjadi akar 4 dibagi bawahnya 2 kali 2, 4. Akar 4 sendiri adalah 2 dibagi 4. Nah, ini hasilnya menjadi 1 per 2. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 3. Perhatikan contoh nomor 4 berikut. Di soal nomor 4 saya punya soal limit X menuju 0 dari X pangkat 3 per akar dari 1 plus tan X dikurangi akar dari 1 plus sin X. Oke, untuk soal ini teman-teman perhatikan, karena bagian bawahnya dia ada akar, maka kita rasionalkan dulu ya. Berarti kita kali dengan sekawannya. Berarti sekawan yang bawah itu adalah akar dari 1 plus tan X. Karena ini minus, berarti atasnya jadi plus akar 1 plus sin X. Dibagi akar 1 plus tan X ditambah
akar dari 1 plus sin X. Yang atas kita kalikan, nah berarti kita tulis ulang saja, limit X menuju 0, atas menjadi X pangkat 3 dikali akar 1 plus tan X, ditambah akar 1 plus sin X. Untuk bagian bawah, A min B dikali A plus B, berarti ini jadi A kuadrat min B kuadrat. Berarti yang ini akarnya, ini kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang. Berarti ini sisanya tinggal 1 plus tan X. Kemudian dikurangi, ini juga dikuadratkan, akarnya hilang. Berarti 1 plus sin X. Nah, di sini 1 dikurang 1-nya 0. Kita coret saja. Nah, kita tulis ulang bagian atas. Berarti ini limit X menuju 0 dari X pangkat 3 dikali akar 1 plus tan X ditambah akar 1 plus sin X dibagi. Nah, karena bagian bawahnya ini sudah tan min sin, nah tadi saya sudah menuliskan rumusnya. Setiap kita menemukan tan min sin, maka kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Berarti ini menjadi setengah X pangkat 3. Nah, X pangkat 3-nya sudah sama, ini bisa kita coret. Kalau sudah kita coret, berarti kita tinggal masukkan saja nilai X-nya. X-nya 0 ke sini. Tan 0 berarti 0, sin 0 juga 0. Sisanya akar 1, 1, akar 1, 1. 1 ditambah 1, berarti hasilnya 2 dibagi setengah. 2 dibagi setengah, berarti jawabannya 4. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 4. Perhatikan contoh nomor 5 berikut. Di soal ini kita punya limit X menuju 0 dari cos X sin X min tan X dibagi X kuadrat sin X. Nah, ini hasilnya berapa? Pertama, yang harus kita lakukan adalah, nah, ini minusnya saya keluarin dulu. Tan X, berarti sisanya tan X. Ini karena minusnya dikeluarkan, berarti sisanya cos X sin X. Cos X sin X ya, nggak apa-apa lah. Cos X sin X. Cos X sin X. Dibagi X kuadrat sin X. Oke, yang bawah ini bentuknya sudah perkalian. Kalau sudah perkalian, maka sinnya bisa kita buang dulu. Sehingga hasilnya tinggal X kuadrat dikali X. Kemudian perhatikan bagian yang atas. Kita punya bentuk tan X min cos X sin X. Tadi saya sudah menuliskan rumusnya. Kalau kita punya tan dikurangi sin, ada pengalinya ya, sin cos. Nah, ini juga sama kan? Cosin, sin cos sama aja. Maka yang harus kita lakukan adalah ubah sinnya menjadi tan dikali cos. Sehingga untuk soal ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Limit X menuju 0, minnya ditulis, tan X-nya ditulis, min cos X-nya juga ditulis. Nah, sin yang ini yang saya ubah menjadi tan dikali cos. Berarti tan X cos X dibagi X kuadrat kali X berarti menjadi X pangkat 3. Kemudian perhatikan bagian ini. Karena tan X-nya sama, ini bisa kita faktorkan ya, bisa kita faktorkan sehingga ini menjadi limit X menuju 0 min tan X. Berarti karena tan X-nya sudah dikeluarkan, di sini sisanya 1 dikurangi sisanya di sini cos X kali cos X, berarti sisanya adalah cos kuadrat X dibagi X pangkat 3. X pangkat 3. Sehingga ini menjadi limit X menuju 0. Nah, karena ini bentuknya sudah perkalian, maka tannya juga bisa langsung kita buang, coret saja tannya. Berarti ini sisanya jadi min X. 1 min cos kuadrat, kita sudah punya rumusnya. 1 min cos kuadrat kita ubah jadi kotak kuadrat. Berarti di sini kotaknya X ya, dikali X kuadrat dibagi X pangkat 3. Nah, ini X dikali X kuadrat kan X pangkat 3 ya, dibagi X pangkat 3 habis nih. Berarti sisanya adalah min 1. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 5. Perhatikan contoh nomor 6 berikut. Di soal nomor 6 kita punya limit X menuju V per 2 dari 4 kali X min V dikali cos kuadrat X per V dikali V min 2X dikali tan X min V per 2. Nah, ini jawabannya berapa? Oke, pertama yang harus kita lakukan di sini adalah limit, saya tulis ulang, X menuju P per 2. Nah, teman-teman ingat ya, kalau di limit itu,
petunjuknya itu ada di sini ya. Saya sudah menjelaskan juga ini di video sebelumnya. Teman-teman boleh cek nanti ya. Kalau X menuju V per 2 artinya apa? V per 2-nya pindah ke kiri, X min V per 2 menuju 0. Berarti nanti yang kita coret adalah si X min V per 2-nya. Oke, karena X min V per 2 yang akan kita coret, maka yang bawahnya, ini saya ubah dulu bentuknya, V-nya saya tulis. Nah, untuk bagian yang ini, angka 2-nya saya keluarkan. Dikali 2, nah karena 2-nya sudah dikeluarkan, berarti ini sisanya adalah V per 2 min X. Nah, yang ini ditulis ulang, tan X min V per 2. Seperti ini. Kemudian untuk yang atas saya tulis ulang 4 dikali X min V. Nah, kemudian untuk bagian yang ini, nah saya sudah menuliskan juga rumusnya, lihat rumus bagian terakhir. Cos kotak bisa kita ubah menjadi sin V per 2 min kotak. Sehingga cos X ini saya ubah menjadi sin V per 2 min X. Kuadrat ya, berarti pangkatkan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, perhatikan kembali, ini bentuknya semuanya sudah perkalian. Yang atas sudah perkalian, yang bawah sudah perkalian. Berarti di sini sin-nya dengan tan-nya bisa kita coret. Sehingga yang kita tulis sekarang adalah seperti ini. Limit X menuju V per 2, 4 dikali X min V. Di sini V per 2 min X-nya saya tulis, V per 2 min X. Karena ini kuadrat, saya tulis 2 kali ya. V per 2 min X juga. Nah, yang bawah 2 kali V, berarti saya tuliskan 2V saja. Yang ini V per 2 min X. Yang ini X min V per 2. Atau kalau mau enak, boleh minusnya dikeluarin dulu min. Sisanya berarti V per 2 min X. Biar sama gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal coret-coret deh. Oke, coret-coretnya jangan ngasal ya. Yang ini yang sama yang kita coret maksudnya. Ini juga kita coret karena sama. Sisanya tinggal masukkan X-nya. Yuk kita masukkan X-nya berarti 4 dikali X-nya ganti dengan V per 2. V per 2 dikurangi V. Bawahnya 2V dikali minus berarti min 2V. Atas kita kalikan dulu ke dalam ya. 4 kali V per 2 berarti menjadi 2V. Ini ke sini berarti min 4V. Bawahnya min 2V. 2V dikurang 4V berarti min 2V dibagi min 2V. Nah, berarti ini hasilnya menjadi 1. Oke, gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham dengan materi yang kita pelajari kali ini? Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oh iya teman-teman, jika teman-teman mempunyai saran, kritik, atau pertanyaan terkait dengan materi yang kita pelajari kali ini, teman-teman boleh menuliskannya di kolom komentar. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya teman-teman, jika teman-teman suka dengan video kali ini, teman-teman boleh klik like-nya, dan teman-teman juga boleh share video ini ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga merasakan manfaat yang sama dari pembelajaran kita kali ini. Thank you for watching, and don't forget, subscribe.